Pagi baik saudara, senang sekali saya Priska Birahi kembali menemani Anda di Berita Ambon. Sejumlah informasi telah dirangkum oleh tim redaksi kami untuk Anda dan berikut berita utamanya. Seorang mahasiswi magang di Rumah Sakit Hasan Busori Ternate dilecehkan perawat. Kantor disegel oleh tenaga honorer. Aktivitas damkar dan Satpol PP Seram bagian Barat lumpuh. Buru Selatan punya wisata Pantai Wali yang favorit untuk mengisi libur akhir pekan. Seorang perawat dengan inisial AM yang bertugas sebagai kepala ruangan di Rumah Sakit Hasan Busori Ternate melecehkan seorang mahasiswi magang di rumah sakit tersebut. Sabtu 26 Agustus lalu, korban dengan inisial YM dilecehkan oleh pelaku saat sedang bekerja. Tak terima atas tindakan bejat pelaku, YM melaporkan kasus pelecehan seksual tersebut ke pimpinan kampusnya. Dengan dugaan pelaku terkait dengan pelecehan seksual pada mahasiswa kami, sebetulnya itu terjadi pada tanggal 26 Agustus 2023, di mana mahasiswa kami yang sementara melakukan kegiatan praktek di rumah sakit, itu kemudian di salah satu ruangan yang bersangkutan itu mengalami yang namanya pelecehan seksual oleh salah satu oknum pada ruangan tersebut. Kemudian karena yang bersangkutan itu merasa sebagai korban, kemudian dia menangis, kemudian dia menyampaikan kepada teman-temannya. Kemudian pada akhirnya mereka melapor ke ketua jurusan keperawatan. Kita dari manajemen sudah menindaklanjuti dengan menonaktifkan yang bersangkutan sebagai CI dan juga menonaktifkan sementara sebagai kepala ruangan. Dan untuk sementara kita masih menunggu investigasi dari komite keperawatan. Usai melaporkan pelecehan tersebut, korban berharap pelaku segera dihukum sesuai perbuatannya. Sahril Helmi melaporkan dari Ternate. Kantor Dinas Damkar dan Satpol PP Kabupaten Seram bagian Barat hingga kini masih disegel oleh tenaga honorer. Kondisi tersebut mengakibatkan aktivitas di dua instansi tersebut lumpuh. Tenaga honorer belum membuka penyegelan tersebut hingga tuntutan pembatalan dirumahkan direspons penjabat Bupati Kabupaten Seram bagian Barat Andi Chandra Asadudin. Selain menolak rencana dirumahkan, ratusan tenaga honorer di dua instansi ini juga menuntut pemerintah daerah segera membayar gaji serta tunjangan mereka beberapa bulan. Kita rekrut berdasarkan analisis beban kerja, ya, jadi analisis beban kerja, sehingga tentunya dengan kondisi keuangan yang minim seperti saat ini, tentunya kita harus mengedepankan prinsip efisiensi dan profesionalisme. Untuk itu kita sudah melakukan analisis beban kerja dan ke depan pasti kita merekrut sesuai dengan kebutuhan yang ada. Selasa lalu, sekitar 100 tenaga honorer pemerintah Kabupaten Seram bagian Barat menyegel kantor Dinas Damkar serta Satpol PP, memprotes rencana dirumahkan oleh pemerintah daerah karena dianggap merugikan mereka. Tim Liputan melaporkan dari Seram bagian Barat. Dinas Perhubungan Kota Ambon melakukan sweeping kendaraan angkutan umum dan angkutan barang untuk memeriksa kelengkapan dokumen resmi saat berkendara. Sweeping yang dilakukan di Jalan Rijali, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon ini menemukan 9 angkutan umum yang tidak memiliki dokumen sesuai standar berkendara. Selain dokumen, petugas juga melakukan pemeriksaan kelengkapan kondisi fisik kendaraan. Penertiban ini dilakukan untuk menciptakan rasa aman dan nyaman serta tertib dalam berkendara di Kota Ambon. Surat-surat lengkap. Lengkap.
Ini mau ke mana ya bang? Ke kota. Mau ke kota? Oh, tiba-tiba. Itu tadi lama. Ah? Tiba-tiba ada razia. Orang harus bukain nanti paksa kita harus bukain dulu. Oh, hanya. Perempuan tadi satu turun. Oh, turun ya? Barang lama tuh. Lama. Kegiatan sweeping yang dilakukan untuk pemeriksaan terhadap kelengkapan kendaraan angkutan umum maupun angkutan penumpang umum maupun angkutan barang ya yang beroperasi di wilayah Kota Ambon. Jadi yang kami periksa di sini adalah berkaitan dengan izin trayek, terus kemudian retribusi keterminalan, dan yang ketiga itu berkaitan dengan retribusi pengujian berkala kendaraan bermotor. Oh sudah, balon tempo. Dinas Perhubungan Kota Ambon berencana akan terus melakukan sweeping serupa agar pengendara tertib dan mematuhi aturan berlalu lintas. Tim Liputan melaporkan dari Ambon. Sejumlah ruas jalan raya di Kota Ambon dibiarkan rusak parah, bahkan sudah menahun. Akibatnya sering terjadi kecelakaan lalu lintas karena jalan berlubang dan bergelombang. Sejumlah ruas jalan yang rusak tersebut antara lain di depan pos benteng Polsek Nusaniwe, Kota Ambon. Berkali-kali warga menyuarakan masalah tersebut kepada DPRD dan pemerintah Kota Ambon, namun jalan yang rusak ini belum juga diperbaiki. Jadi kondisi jalan kayak begini nih, Bapak dong selaku pelintas rasa bagaimana? Iya, rasa enak karena jalan motor memang membanding gitu itu. Jadi harapan Bapak dong apa? Yang minta baik ya. Baik tuh. Jalan yang rusak di depan Polsek Nusaniwe pos benteng itu, masyarakat banyak komplain kepada pihak kepolisian karena di depan kepolisian. Namun saya sudah sampaikan ke masyarakat bahwa kami sudah berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk mari melihat persoalan jalan yang menjadi hambatan bagi masyarakat karena banyak kecelakaan, kemudian mobil motor rusak karena jalannya rusak berat. Warga mendesak pemerintah segera memperbaiki jalan raya tersebut. Kalaupun diperbaiki, jangan hanya asal tambal sulam saja, tapi benar-benar diperbaiki selayaknya jalan yang bisa dilintasi angkutan agar tak ada lagi jatuh korban. Muhammad Syarul Sunet melaporkan dari Ambon.